Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyatakan segala puji dan syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah kita alami. Ia masih memungkinkan kita untuk ada sebagaimana kita ada, dan karena itu mari kita datang di hadapannya untuk masuk di dalam perenungan dan doa malam bersama-sama. Untuk hal itu kita sejenak ambil saat yang teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, kita nyanyikan PKJ 285 sambil kita berdiri. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap teguh, dan melindungimu tetap teguh. Pertolongan kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian PKJ 134 ayat 1-4, menakjubkan benar. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta celik, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang tuli mendengar demikian sabda
sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Yang dirasuk dilepas, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari karunia-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kitab Injil Markus pada pasal yang keempat, Markus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Haleluya, amin. Mengapa kamu begitu takut? Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam hidup ini pastilah kita pernah mengalami situasi dan kondisi yang sangat mencekam, yang olehnya kita merasakan ketakutan. Sadar atau tidak, kita tidak bisa menyembunyikan perasaan itu. Sudah beberapa orang saya hadapi ketika mereka sedang menghadapi saat-saat yang sangat kritis, di mana mereka bergumul dengan sakit penyakitnya. Ada ketakutan yang sangat besar untuk menghadapi apa yang disebut kematian. Karena itu ia perlu mendapatkan keyakinan yang pasti bahwa semua yang terjadi akan ia lewati. Dalam Alkitab kita juga bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami saat-saat yang sangat menakutkan. Katakanlah salah seorang daripadanya adalah Hizkia. Pada waktu itu kerajaan Israel sedang dikepung dari segala penjuru.
Dan di tengah situasi yang demikian, Hizkia pun jatuh sakit. Ia sangat merindukan agar Tuhan dapat memulihkan dirinya, sehingga ia dapat menghadapi situasi dan kondisi bersama-sama dengan bangsanya. Ketika Nabi Tuhan datang kepadanya, tentu hal itu membuat hatinya menjadi tenang. Ia sangat berharap bahwa sang nabi akan menyampaikan sebuah pesan yang menggembirakan. Tetapi faktanya, sang nabi datang dan menyampaikan kepadanya agar ia mengumpulkan seluruh kaum keluarganya dan menyampaikan pesan-pesan terakhir, sebab pada hari itu juga ia akan mati. Ini adalah situasi dan kondisi yang tidak pernah diinginkan oleh Raja Hizkia. Oleh karena itu, ia membalikkan tubuhnya dan menghadap ke dinding. Ia menangis. Ia berdoa, Tuhan, kasihanilah aku. Doanya itu menunjukkan suasana batinnya, suasana hatinya yang dipenuhi dengan ketakutan. Baik itu ketakutan akan keselamatan bangsanya, juga ketakutan terhadap keluarga yang akan ditinggalkannya. Sehingga ia sangat berharap bahwa Tuhan memperpanjang umurnya. Itu harapannya. Ia meminta supaya Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Ia menaikkan doa demikian. Dan Tuhan merespon dengan memberikan hidup kepadanya dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita dapat memahami situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh para murid. Ketika mereka sedang berlayar dan diikuti oleh semua perahu yang lainnya, suasana tenang, suasana damai. Tentu hal yang demikian sangat menyenangkan hati. Bersama dengan Tuhan dalam perahu, kemudian ada perahu lain yang berlayar dengan mereka. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba suasana yang penuh damai, tenang itu berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. Dan Yesus pada saat itu dikatakan ia tertidur. Ia tertidur di buritan. Buritan, saudara-saudara, adalah bahagian belakang dari kapal yang sering dijadikan tempat untuk membuang sampah, membuang kotoran, tidak layak untuk jadi tempat tidur. Tetapi disitulah Yesus tertidur, disitulah Yesus terbaring. Ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada kita. Melalui perikop ini kita mau disadarkan bahwa terkadang ketika situasi tenang, situasi damai, seolah-olah kita mengambil kendali pimpinan itu, lalu kita tempatkan Tuhan di belakang diri kita. Kita seakan-akan berkata, aku mampu untuk menghadapi semua masalah yang ada di depan. Sehingga Tuhan tidak dibutuhkan, Tuhan tidak dilibatkan. Itulah sebabnya dalam perikop bacaan ini, Yesus seharusnya bersama-sama dengan mereka. Dikatakan ia ada bersama-sama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka. Tetapi faktanya tidak ada dijelaskan di situ bahwa ada diskusi di antara mereka, bahkan memberikan kesempatan kepada Yesus untuk mengambil alih pimpinan sebagai nakoda. Yesus tak dihiraukan. Yesus tak dipedulikan. Sehingga
ia ada di bagian buritan, bagian belakang kapal. Ia ada di bagian belakang kehidupan kita. Ia tertidur dan dibiarkan untuk tidur di sana. Sehingga saudara-saudara, ketika peristiwa yang tidak disangkakan oleh para murid terjadi, barulah mata mereka terbuka. Bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan. Mereka sangat memerlukan Tuhan. Karena itu mereka membangunkan Yesus di buritan dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa kita akan binasa? Tuhan, tidakkah Engkau menghiraukan kita ini akan menghadapi situasi yang sangat genting di mana kita akan mati? Kenapa Engkau tertidur? Kenapa Engkau diam saja? Lalu bagaimana respon Tuhan? Kenapa kamu begitu takut? Tidakkah kamu tadi tenang, senang, dan merasa bangga bahwa kalian memiliki kuasa untuk mengendalikan perahu ini? Ini adalah teguran yang sangat keras, seolah-olah kita mempunyai kuasa untuk mengendalikan kehidupan kita. Ternyata ada saat di mana kita berhadapan dengan kondisi kita tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan selama ini kita biarkan tertidur dalam hidup kita. Itulah sebabnya Ia berkata, di manakah percayamu? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui perikop bacaan ini, kita mau disadarkan bahwa Tuhan itu sangat penting dalam hidup orang percaya. Dalam menghadapi situasi dan kondisi, entah itu senang, entah itu tidak senang. Kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik. Tuhan harus menjadi yang pertama dalam kehidupan kita. Ialah yang harus mengendalikan kehidupan kita dan kepada Dialah kita harus tunduk dan taat untuk mengikuti segala arahan dan perintahnya. Supaya apa? Supaya dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Supaya kita mendapatkan jaminan yang pasti bahwa dalam hidup ini ada tangan Tuhan yang menopang dan menyertai kita, sehingga situasi yang paling sulit sekalipun Ia sendiri yang akan berperkara dan memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itulah demi ketenangan hidup kita sendiri, jangan pernah kita menunggu badai itu datang baru kita tersadar atau siuman dari sikap kita yang selama ini tidak menghiraukan Tuhan. Janganlah kita menunggu badai itu datang menimpa kehidupan kita, lalu kita mencari Tuhan. Marilah kita percaya saat kita senang maupun saat kita susah. Mengapa kamu begitu takut? Kita begitu takut karena kita membiarkan Tuhan tertidur dalam hidup kita. Kita begitu takut karena kita tidak melibatkan Tuhan di dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan terlibat dalam hidup kita, kita akan merasa tenang dan damai. Tidak ada sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memateraikan firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk waktu sejenak kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa sering kami melupakan Tuhan. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa terkadang kami menyingkirkan Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kami, membuat Tuhan tertidur, bahkan tertidur di tempat yang tidak sepantasnya Ia ada di sana.
Firman ini mau menyadarkan kami agar kami tidak lupa diri, merasa bahwa hidup kami ini adalah milik kami. Lalu kamilah yang mengendalikan kehidupan. Padahal hidup ini adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Dan karena itu Tuhanlah yang harus mengendalikan kehidupan. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah diam ketika kami datang memohon kepadamu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri menuju kepada kebinasaan. Tetapi Engkau akan bersegera untuk datang merespon permintaan kami, apapun persoalan, apapun masalah. Semuanya Engkau buat tenang, semuanya menjadi teduh, sehingga bersama dengan Tuhan kami dapat meraih masa depan. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahannya. Kami berdoa untuk Bapak Karel Salamba yang sedang dirawat di rumah sakit Wahidin. Pun demikian buat Bapak Yohanes Sipi, buat Bapak Jonathan Sampetoding, buat Bapak Randanan Bandaso, buat Audi Mantiri, buat Mama Esra Lallo, buat Jenny Papa Puasa, buat Ibu Paulus Salempang, Oma Rini Sulistio, Ibu Alfrida Paembonan, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Kiranya Tuhan datang untuk memberikan ketenangan kepada mereka. Jangan takut, aku ini tenanglah. Sehingga di tengah-tengah menghadapi sakit penyakitnya, mereka tetap percaya dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan buat Mama Richard yang sekian lama harus dirawat di rumah sakit Wahidin karena virus corona. Sekarang ia boleh kembali pulih dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Teruslah kuasa dan topangan-Mu akan memberkati kehidupan Papa dan Mama Richard bersama dengan anak-anak, sehingga mereka terus berserah diri kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Memberkati semua umat Tuhan di Jemaat Masaleh, dan semua anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan mereka. Memberkati dan mempercukupkan segala keperluan hidup di tengah-tengah situasi sulit yang sedang terjadi sekarang ini. Memberkati anak-anak cucu karunia Tuhan, opa-opa dan oma-oma Tuhan berkati. Memberkati kehidupan hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu dalam kebersamaan mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan, bahkan di dalam menuntun rumah tangga. Memberkati Ade yang ada di Samarinda dalam tahap-tahap terakhir masa pendidikannya. Tuhan tolong agar semuanya dapat dilalui dengan baik. Memberkati Diel di Salodong, pun demikian Epi, Ita dan Geri Tuhan berkati. Memberkati kekasih kami Vina, pun demikian Cali dan Nando. Biarlah kami terus melayani Tuhan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Jaga peliharakan kami malam ini Tuhan. Kiranya malam ini kami dapat lewati dengan penuh damai sejahtera. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian PKJ 123 dengan Yesus di dalam perahu.
Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Ialah yang mengendalikan kehidupan kita. Ia tidak meninggalkan kita apapun kondisi yang kita jalani. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan perlu kami sampaikan bahwa pada pukul 19.00 kita akan mengikuti ibadah PKB yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Lolo. Demikian, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.